Halo, sejawat farmasi dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Lukas Malvianto, Sarjana Farmasi Apoteker, dengan topik farmasi kegawat daruratan. Pada kali ini kita akan membahas mengenai respiratory emergency atau kegawat daruratan paru atau pernafasan. Mari kita mulai. Ada beberapa kasus kegawat daruratan pernafasan. Eh, Kita akan membahas beberapa di antaranya saja, yaitu pneumonia akut, asma akut, gagal nafas, pneumotoraks, hemoptysis atau muntah darah, dan obstruksi saluran nafas bagian atas. Pada pasien pneumonia akut itu akan memerlukan perawatan intensif bila pasien ini mempunyai beberapa gangguan minimal 2 yang tidak merespon dengan cepat seperti confusion, kemudian peningkatan kadar urea, peningkatan respiratory rate, dan penurunan tekanan darah. Kemudian walaupun telah diberikan oksigenasi yang maksimal, tetapi masih pasien mengalami hipoksia dengan PaO2 atau tekanan parsial oksigennya kurang dari 60 mm Hg, di mana nilai normal dari PaO2 sendiri adalah 75 sampai 100 mm Hg. Kemudian mengalami progresif hiperkapnia atau kadar CO2-nya terlalu tinggi, di mana PaCO2-nya adalah lebih tinggi dari 45 mm Hg. Nilai normal dari PaCO2 sendiri adalah 38 sampai 42 mm Hg. Kemudian mengalami asidosis yang berat dengan pH kurang dari 7,26, di mana pH normalnya adalah di atas dari 7,38 sampai 7,42. Kemudian pasien mengalami shock dan penurunan kesadaran. Penanganan dari pneumonia akut sendiri ya, yang pertama jelas adalah oksigenasi. Kemudian untuk pasien dengan asma dan COPD atau chronic obstructive pulmonary disease itu kita berikan bronchodilator berupa salbutamol nebul. Kemudian apabila terjadi tromboembolisme kita berikan low molecular weight heparin, dan apabila terjadi infeksi maka diperlukan antibiotik yang sesuai dengan patogen yang mungkin menginfeksi. Ya, seperti dibahas sebelumnya bahwa antibiotik yang digunakan adalah tergantung dari patogen yang menginfeksi. Nah, sebagai contoh ini untuk kasus kavitasi digunakan cefuroxim 1,5 gram sehari 3 kali IV, atau cefotaxim 2 gram ditambahkan dengan flucloxacillin 1-2 gram sehari 4 kali, dan gentamisin dengan loading dose 100-120 mg IV. Kemudian dilanjutkan 6-7 mg per kilogram berat badan sehari sekali, tergantung pada fungsi renal dari pasien. Bisa juga ditambahkan metronidazole 500 mg IV sehari 3 kali. Kemudian pada infeksi virus, contohnya pada CMV atau cytomegalovirus, digunakan ganciclovir 5 mg per kilogram berat badan IV setiap 12 jam selama 2-3 minggu. Kemudian apabila penginfeksinya adalah Legionella, maka digunakan macrolide seperti clarithromycin. Bila perlu ditambahkan rifampicin 600 mg. Kemudian pada kasus infeksi Mycoplasma, terapi antibiotiknya digunakan macrolide juga, erythromycin 500 mg sehari 4 kali, atau clarithromycin 500 mg sehari 2 kali, atau tetrasiklin 500 mg sehari 4 kali. Nah, kasus kegawatan pernafasan yang berikutnya adalah asma akut. Tentunya kita tahu bahwa asma apabila
tidak dapat diatasi akan berakibat fatal. Nah, tanda-tanda asma sendiri ada 3 ciri klasik, yaitu mengi, dadanya terasa sesak, tidak dapat bernapas, dan batuk. Gejalanya akan memburuk saat malam dan saat pagi-pagi hari. Serangan akut dapat berlangsung beberapa menit, jam, atau hari, dan kondisi pasien dapat memburuk dengan sangat cepat sehingga mengakibatkan respiratory atau cardiorespiratory arrest. Pada kondisi asma akut yang berat, asma yang tidak terkontrol dapat berkembang ke keadaan akut di mana peradangan, edema saluran nafas, penumpukan lendir yang berlebihan, dan bronkospasme yang parah menyebabkan penyempitan jalan nafas yang tidak responsif terhadap terapi bronkodilator. Pasien cemas pada distres akut akan mengeluhkan dyspnea yang parah, sesak napas, dada sesak, atau rasa terbakar. Mereka mungkin hanya dapat mengucapkan beberapa kata saja dalam setiap satu tarikan nafas. Tanda termasuk mengi ekspirasi dan inspirasi saat auskultasi, kemudian batuk kering, takipnea, takikardi, pucat atau cyanosis, dan dada hiperinflasi dengan retraksi interkostal dan supraklavikula. Suara nafas dapat berkurang dengan adanya obstruksi yang sangat berat. Penanganannya adalah yang pertama kita harus menangani hipoksianya, yaitu dengan pemberian oksigen, menjaga saturasinya di atas 92%. Kemudian menangani bronkospasme dan inflamasinya, yaitu dengan pemberian nebulizer bronkodilator seperti salbutamol 2,5 mg atau terbutalin 10 mg. Bila tidak mencukupi, bisa ditambahkan iprapropium bromid 0,5 mg dan pemberian steroid oral atau IV seperti metilprednisolon atau hidrokortison. Kemudian lakukan assessment apakah butuh intensive care atau tidak. Kemudian mengatasi penyebab-penyebab yang ada seperti infeksi atau obat-obatan yang diperlukan apabila kondisi belum membaik. Digunakan bronkodilator MG-SO4 dengan dosis 1,2 sampai 2 gram diinfus selama 20 menit. Hanya diberikan single dose saja, dikhawatirkan terjadi hipermagnesia. Kemudian untuk salbutamol loading dose 100 sampai 300 mikrogram infus selama 10 menit dengan dosis maintenance 5 sampai 20 mikrogram per menit. Kemudian dapat pula digunakan aminofilin dengan loading dose 250 mg atau 4 sampai 5 mg per kilogram, diberikan IV dalam waktu 20 menit. Kemudian dosis maintenance-nya melalui infus 0,5 sampai 0,7 mg per kilogram per jam atau 250 mg aminofilin kita masukkan dalam 1 liter NS dengan kecepatan infus 2 sampai 4 mili per kilogram per jam. Kemudian untuk pasien yang telah minum theophylline secara oral, jangan diberikan loading dose tanpa melakukan pemeriksaan kadar serum levelnya. Yang kita lakukan adalah dengan mengurangi dosis setengahnya jika pasien menderita cirrhosis atau CCF, atau pasien yang minum erythromycin, cimetidine, atau ciprofloxacin. Kita monitor setiap 24 jam. Nah, pada kegawatan berikutnya adalah gagal nafas atau respiratory failure. Penampakan pada pasien adalah nafas pendek dan terengah-engah. Bisa disebabkan oleh penyakit paru seperti eksaserbasi COPD dengan hipoventilasi atau penyakit non-respiratory seperti GBS
ARDS atau Guillain-Barré syndrome, atau overdosis obat, biasanya pada kasus-kasus overdosis opioid. Riwayat yang perlu diperhatikan, apakah pasien mempunyai asma atau kronik bronkitis, dan apakah pasien perokok atau bukan. Kemudian adanya penyakit kronis paru seperti fibrosing alveolitis atau sarkoidosis. Kemudian bagaimana produksi sputumnya, apakah ada demamnya, ya, berapa gejala dari infeksi seperti pneumonia, ada pembengkakan pada kaki, ya, atau hypercapnic renal fluid retention, jadi pada pasien dengan gangguan paru yang kronis. Kemudian ada hemoptysis atau batuk berdarah. Kemudian riwayat penyakit jantung seperti palpitasi atau nyeri dada, riwayat penggunaan obat dan riwayat dari overdosis, dan gejala-gejala neurologis seperti nyeri pada kaki dan parestesia pada Guillain-Barré syndrome. Kemudian alergi-alergi yang dimiliki oleh pasien. Berikut ini adalah penyebab umum dari gagal nafas, bisa dikarenakan asma akut, kemudian eksaserbasi dari COPD, pneumonia, udem paru, pulmonary emboli atau infeksi, kemudian efusi pleura, pneumotorak, ARDS, respiratory depresi, obat seperti opioid. Nah, manajemen gagal nafas sendiri, yang pertama kita lakukan resusitasi seperti teman-teman juga pernah dapat pada basic life support, RW, breathing, dan circulating. Apabila ada stridor, berarti ada obstruksi saluran nafas atas, berarti kita bisa minta bantuan anestesi atau dokter THT. Ya, kemudian pasien didudukkan kecuali pada pasien hipotensi, dan diberikan O2 60% kecuali pada COPD 24-28%. Pada pasien koma, kesulitan bernapas, kemungkinan overdosis seperti opioid atau benzodiazepin, jadi kita dapat berikan antidotumnya berupa naloxone 200-400 mikrogram, dilanjutkan flumazenil IV. Kemudian dilakukan pemantauan tekanan darah dan heart rate-nya. Hati-hati apabila ada tanda-tanda cardiac failure. Nah, seperti disampaikan sebelumnya, penyebab henti napas atau gagal nafas itu ada salah satunya ARDS atau Acute Respiratory Distress Syndrome. Ini merupakan inflamasi paru akibat dari aspirasi, ya, misalnya pasien yang tenggelam, paru-parunya terisi air, atau gastric content, yaitu isi lambung masuk ke dalam paru-paru. Kemudian bisa disebabkan juga pneumonia atau overdosis atau keracunan obat seperti golongan opioid. Penyebab lain di luar paru bisa terjadi karena sepsis, shock, emboli, pankreatitis, trauma, dan luka bakar yang serius. Nah, pada farmasi yang harus disiapkan adalah penanganannya, misalnya mechanical ventilasi atau ventilator, ya. Jadi kita harus siapkan sedasinya, siapkan dengan ET-nya, masker relaksannya, dan lain-lain. Kemudian penanganan berdasarkan penyebabnya, misalnya bila penyebabnya adalah sepsis, maka pemberian antibiotik sesuai dengan patogen yang menginfeksi. Apabila gagal ginjal, ya, nantinya akan diperlukan renal replacement therapy atau cangkok ginjal. Kemudian enteral feeding untuk menjaga integritas mukosa lambung dan menurunkan resiko dari sepsis. Koagulopati umum terjadi bila ringan tidak perlu terapi kecuali pada DIC atau disseminated intravascular coagulation. Kemudian terapi steroid dengan kondisi hipoksemia yang jiwa. Contoh kasus kegawatan lain pada kegawatan respiratori ini adalah hemoptysis atau batuk berdarah. Ini adalah penyebab-penyebab umumnya, ya, bisa karena penyakit paru,
ya, seperti infeksi TB, pneumonia, bronkitis, trauma, ya, bronkiektasis dan lain-lain. Bisa juga penyebabnya dari kardiovaskular seperti PE atau pulmonary emboli, LVF, mitral stenosis dan lain-lain. Kemudian bisa karena sistemik vaskulitis seperti SLE, yaitu lupus erythematosus dan lain-lain. Manajemen key point dari hemoptysis, ya, harus menentukan dahulu apakah itu masif atau minor. Misalnya kalau masif dengan ketentuan lebih dari 400 mili selama 3 jam atau lebih dari 600 mili selama 24 jam. Kemudian harus melakukan stabilisasi pasiennya dengan backup dari bedah toraks dan kardiovaskular. Kemudian koreksi dari koagulopatinya. Apabila perlu diberikan antibiotik empirik gitu. Kasus lain kegawatan paru seperti efusi pleura dengan gejala seperti dyspnea, tidak nyaman, rasa tidak nyaman di dada, napasnya terasa berat, dan ada beberapa gejala yang perlu diwaspadai untuk keganasan seperti hilangnya nafsu makan, berat badan turun, dan sering lemah atau tidak berenergi. Kemudian ada gejala-gejala infeksi apabila ada demam, batuk, sputum, dan berkeringat pada malam hari. Penyebabnya sendiri ada karena transudat atau eksudat. Misalnya eksudat ini karena infeksi seperti pneumonia, pneumonia. Kemudian bisa karena keganasan seperti primary bronchial, mesotelioma, laryngitis, kasusah, dan lain-lain. Ini adalah manajemen key point-nya pada efusi pleura. Yang pertama, apa saja yang harus kita siapkan. Misalnya untuk koreksi hipoksia, tentunya kita harus siapkan oksigenasinya, alat-alatnya, kemudian menyelidiki penyebab utamanya, kemudian aspirasi pleura, maka kita juga akan butuhkan drain seperti chest tube, ya. Ini sama juga untuk kasus-kasus pneumotoraks. Kemudian menentukan apakah itu transudat atau eksudat, ya. Nanti juga apabila memang disebabkan oleh infeksi, jadi dari farmasi juga harus siap antibiotik apa saja untuk infeksi saluran nafas, ya. Tentunya bila ada kegawatan, ya, kita juga harus siapkan juga obat-obatan untuk keganasan. Ya, pokok bahasan yang terakhir ini ada acute upper airway obstruction dengan presentasi adanya stridor, terjadi bising saat inspirasi, menarik nafas, kemudian tidak bisa bernapas, disfagia, kemudian ada cyanosis dan pasien bisa kolaps. Nah, sebelum kita masuk ke dalam manajemen dari acute upper airway obstruction sendiri, kita harus tahu penyebab dari penyumbatannya apa, riwayat dari pasiennya apakah terjadi tiba-tiba, misalnya karena anak memasukkan mainan ke dalam mulutnya kemudian menyumbat saluran nafasnya, atau bisa memang karena infeksi, jadi ditandai dengan demam, kemudian ada epididitis, infeksi difteri, kemudian tonsillitis atau pembengkakan dari amandelnya, kemudian dilihat gejala-gejalanya seperti suara yang serak, nyeri waktu menelan. Jadi kita bisa lihat apakah itu disebabkan karena infeksi atau bisa juga karena pasiennya seorang perokok berat, kemudian terjadi kanker atau karsinoma, atau memang karena terjadi trauma. Nanti pemeriksaannya dokter akan melihat dari orofaring pasien, misalnya apabila diperlukan tentunya dokter akan melakukan X-ray dan lain-lain. Tentunya dengan mengetahui penyebabnya dengan tepat, ya, kita bisa menentukan manajemen pengobatan yang lebih baik, ya. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan apabila terjadi infeksi seperti acute
epiglutitis, difteri, tonsilitis, dan adenoiditis pada anak-anak. Nah, tentunya kita harus siapkan antibiotik. Biasanya antibiotik yang digunakan misalnya injeksi sefotaksim. Kemudian apabila menelan sesuatu kemudian tidak bisa dikeluarkan, atau tumor atau penyumbatan trakea yang harus dilakukan tindakan, maka dokter akan menyiapkan tindakan operasi. Nah, demikian mengenai kasus kegawatan pernapasan. Jadi kita review kembali bahwa teman-teman akan banyak membutuhkan obat-obatan seperti bronkodilator, kemudian obat-obatan golongan steroid, ya, kemudian sediaan nebulizer, inhalasi, oksigenasi. Tentunya kita memerlukan gas oksigen, kemudian selang oksigennya. Kemudian apabila dibutuhkan mechanical ventilator, tentunya teman-teman juga harus menyiapkan obat-obatannya selain alat kesehatannya, seperti kita butuhkan endotracheal tube, kemudian kita perlu menyediakan masker relaksan dan obat-obatan untuk sedasinya. Nah, seperti itu sekilas yang bisa saya berikan. Semoga bisa memberikan pencerahan bagi teman-teman yang bekerja di farmasi gawat darurat. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Lukas Malvianto, Belajar Bersama Kefarmasian. Terima kasih.